Oke, jumpa lagi. Pada pertemuan kali ini, tutorial kali ini akan menjelaskan tentang bagaimana menampilkan sebuah list. Di sini list yang akan kita tampilkan adalah jadwal di beranda yang sebelumnya. Aktivitas beranda ini kan ada beberapa button jadwal Sabtu dan jadwal Minggu. Oke, kita akan menampilkan list jadwal Sabtu apa saja, Minggu apa saja. Oke, kita akan menampilkannya menggunakan list view di sini ya. Saya akan menggunakan custom list view. Untuk desain custom list view-nya kita bisa lihat di sini akan seperti ini. Oke, kita langsung ke bagian Java-nya saja. Di sini sudah agak banyak yang akan dijelaskan ya. Oke, pertama kita isi variabel beberapa, inisiasikan beberapa variabel yang kita butuhkan di paling atas di dalam blok class variabel public. Cara lain ada list view, simple adapter dengan nama adapter, kemudian hash map, string map, dan array list dengan nama mylist. Kemudian kita bikin string array dengan nama isi jam dan string array dengan nama isi jam. Isi jam di sini akan berfungsi untuk mengumpulkan jam di hari Sabtu itu ada berapa gitu, jam apa saja gitu. Kemudian isi dari jam tersebut itu mata kuliah apa, dosennya siapa, ruangannya apa gitu. Kemudian di bagian on create kita udah ganti bajunya ya. Lanjut lagi, kita isikan ini variabel list view dengan nama list dengan sesuai dengan ID list view yang ada di activity jadwal Sabtu. Kemudian kita panggil kita panggil metode tampil dengan parameter connect jadwal Sabtu. Konteksnya jadwal Sabtu maksudnya ditampilkan di apa istilahnya, di layout jadwal Sabtu ini nantinya gitu. Kemudian apa isi dari metode tampil tersebut, metode tampil ini ya, isi dari metode tampil ada dua parameter di sini dengan nama string jadwal dan final konteks akan ditampilkan di mana. Di sini kita berikan ya string request lagi, hampir sama dengan sebelumnya, cuma dengan di sini kita ubah ke parameter yang ada di sini. Kemudian ketika ngerespon ada karakter 1, kita panggil JSON object dengan nama variabelnya JSON object.
Selain bisa mengambil string, JSON juga bisa mengambil array menggunakan ya kode seperti ini, JSON array. Saya bikin namanya result, di isinya JSON object get JSON array dengan nama hasil. Hasil kita dapat dari script PHP yang kita buat. Sekilas script PHP-nya. Jadwal 1. Oke. Ini hasil sama kita bertipe array di sini. Kemudian kita isikan hasil yang ada di sini, kita tambahkan ke respon hasil yang di sini. Kita menambahkannya di dalam blok while. Jadi akan terjadi perulangan sampai perulangannya selesai. Kembali lagi ke Android Studio kita. Kemudian kita buat beberapa string array dengan nama jam, mata kuliah, ruang, dosen, oke. Dengan isi, dengan panjang arraynya itu sepanjang variabel result ini ya. Kemudian isian jam dan isian yang ada di variabel public kita kita berikan panjang juga sesuai dengan ini. Kemudian kita buat sebuah perulangan. Saya menggunakan perulangan for di sini. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari panjang result, setiap i ditambah 1. Apa aksi yang akan dilakukan? Kita bikin variabel JSON object lagi. Isinya adalah result dari JSON object i dari sini ya. Kemudian di jam i kita ambil di jam i maksudnya di jam di indeks i gitu. Indeks i yang pertama adalah 0. Indeks dari sebuah array kan dimulai dari 0. Kita isikan stringnya dengan connect ke jam. Isinya adalah connect ke jam. Nama yang sekali lagi, nama yang ada di sini sesuai dengan nama yang ada di script PHP. Kemudian
mata kuliah juga sama. Di sini connect ke mata kuliah, ruang juga ruang, dosen-dosen HP. Setelah variabel jam, mata kuliah, ruang, dosen, dan HP ini terisi, perulangan setelah berhenti, perulangan sudah berhenti ya. Kemudian kita buat perulangan lagi. Untuk apa? Ulang-ulang terus ya dari tadi. Perulangan yang kedua berfungsi untuk mengisi variabel isi jam di mana ya? Di string array di sini, string array yang ada di variabel public. Isian jam di indeks ke A diisi dengan jam A. Oke, kemudian isian A diisi dengan mata kuliah A ditambah apa ini namanya ya, untuk memberikan enter itu pakai kode seperti ini, tanda petik garis miring n, kemudian ditambah ruang, ditambah dosen, ditambah HP. Kemudian kita inisiasikan mylist yang ada di sini. Kemudian kita berikan perulangan lagi. Sudah ada 3 perulangan ya. Kita ambil apa namanya ya, variabel jam dengan apa itu namanya ya, apa ya, petunjuknya lah gitu, jam, isinya itu isi jam di indeks BI, isi di isian di indeks I, kemudian mylist tambahkan map ke dalam mylist yang ini. Jadi setelah itu kita inisiasikan adapter kita. Saya menggunakan simple adapter di sini ya. Kita juga bisa menggunakan custom adapter sebenarnya dengan membuat kelas adapter baru. Tapi untuk mempersingkatnya saya menggunakan simple adapter aja sudah, biar ikut ya apa ya, biar nggak usah bikin banyak-banyak kode lah istilahnya ya. Kemudian kita isi adapter kita. Oh ya, adapter. Apa fungsi adapter? Karena kita menampilkan datanya menggunakan list view, kemudian data yang ditampilkan di list view itu kan bertipe array. Untuk menghubungkan antara list view dengan array, kita membutuhkan sebuah jembatan. Jembatan ini adapternya lagi. Ya kayak kalau saya mau menghubungkan saya dan dia ya membutuhkan cinta lah gitu mungkin. Oke, kita isi new simple adapter. Konteksnya di konteks yang ada di parameter. Kemudian mylist, array listnya, apa namanya, layout yang akan digunakan adalah layout design list view yang sudah kita bikin ini. Kan kita akan menggunakan custom list view. Kemudian kita bikin string baru, new string, isinya itu jam sama isi. Kemudian jam dan isi ini akan ditampilkan di mana? Akan kita tampilkan di untuk jam
jam. Oh, jam ini diambil dari petunjuk yang ini, isi diambil dari petunjuk yang ini. Akan ditampilkan di mana jam dan isi ini? Untuk jam akan ditampilkan di ID jam. ID jam didapat dari ID yang ada di ini. ID jam dan ID isi. RID jam dan RID isi. Kemudian list ini adalah list view kita. Kita berikan adapter, set adapter yang ini. Jika ada error di JSON-nya, kita tampilkan apa errornya. Nih, jika nggak ada jadwal yang tersedia, akan ada tulisan tidak ada jadwal yang tersimpan. Ketika ada kesalahan server, akan ada pesan tidak terhubung server. Kemudian di protect map, karena kita tidak membutuhkan apa-apa, kita tidak perlu mengirimkan data ke script PHP kita tidak usah isi, langsung return param aja. Kemudian kita tambahkan, kita eksekusi string request kita. Oke, cukup sekian. Tutorial selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana untuk memanipulasi data yang sudah ada. Kita akan di sini kita akan mencontohkannya dengan cara mengubah isi dari jadwal yang sudah ada di database. Ketika user itu admin, kan admin bisa mengubah jadwal. Ya, bagaimana aksinya mau mengubah jadwal tersebut nanti akan ada di tutorial selanjutnya. Sampai jumpa lagi.